Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama kembali untuk datang berdoa kepada Tuhan. Pagi hari ini, firman Tuhan yang ingin saya bagikan adalah melanjutkan firman Tuhan beberapa hari yang lalu mengenai persembahan ya. Temanya masih persembahan kita ya. Nah, kali ini kita akan belajar dari cerita janda di Sarfat. Ya, ini kita ingin melihat prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan mengenai persembahan ya dari cerita janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 15. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, Bapak Ibu, saya percaya kita pernah mendengar, bahkan mungkin sering mendengar cerita ini. Ya, ini cerita yang luar biasa. Elia diperintahkan Tuhan pergi ke Sarfat karena dia firman Tuhan, ya Tuhan kita berkata kepada Elia, dia sudah menyiapkan seorang janda di sana untuk memelihara hidupnya karena terjadi kelaparan yang hebat, kesulitan yang hebat, kekeringan yang hebat. Lalu Tuhan mengutus Elia ke sana untuk ketemu seorang janda. Ternyata janda itu adalah janda yang miskin. Dia sedang mengumpulkan kayu api, 2-3 potong kayu api, di mana tepung dan minyak dia hanya sekali masak lagi. Tetapi Elia menyampaikan firman Tuhan kepada dia, "Masak dulu terlebih dahulu kepadaku, lalu buatlah seperti yang kau katakan," katanya. Sebab ada firman Tuhan, ya, bahwa minyak dan tepung itu tidak akan habis. Wow, luar biasa. Nah, ada beberapa prinsip ya yang kita bisa belajar ya dari firman Tuhan ini, saudaraku ya. Nah, saya catat ada 3 prinsip kita bisa belajar bagaimana kita memberi persembahan. Dan seperti lagu kita tadi, saya rindu ini mengubahkan kita. Ya, betul-betul mengubahkan kita. Ya, sehingga kita menjadi baru katanya. Ya. Nah, yang pertama, prinsip yang pertama adalah ya, adalah memberi itu adalah soal ketaatan. Ya. Soal ketaatan akan firman Tuhan. Jadi, pada waktu itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia kepada janda ini, dia katakan, "Ini firman Tuhan. Buatlah, berilah dulu. Buatkan dulu makanan untuk aku, masakkan untuk aku." Jadi pada saat memberi, Tuhan lihat adalah ketaatan kita dan bukan soal apakah keadaan kita sekarang ini baik atau tidak, cukup atau tidak. Yang Tuhan mau adalah apakah kita memiliki ketaatan atau tidak.
Ya, Yohanes 14 ayat 15 berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan seringkali bertanya kepada kita sebenarnya yang Tuhan mau lihat apakah kita mencintai dia. Sama seperti Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Tuhan ingin sekali melihat apakah kita mengasihi Tuhan. Tanda kita mengasihi dia adalah kita ditemukannya menjadi seorang yang taat. Mari kita memberi persembahan bukan soal keadaan kita cukup atau tidak, ya, atau keadaan kita berlimpah atau tidak, atau jangan malah salah gitu ya. Ya, ada lagu yang berkata lagunya begini ya, sebab aku tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk kupersembahkan. Nah, seolah-olah yang Tuhan inginkan dari kita adalah harta kita. Tidak, itu tidak benar ya. Jadi lagu itu kayaknya kurang tepat untuk dinyanyikan ya. Sebenarnya yang Tuhan mau adalah hati kita. Hati yang mengasihi dia. Kita mempersembahkan hidup kita. Sebenarnya kalau kita sudah persembahkan hidup kita, itu bersama dengan semua yang kita miliki. Aneh kalau kita mengasihi Tuhan, mempersembahkan hidup kita, tapi kita tidak mempersembahkan apa yang kita miliki. Jadi lagu itu kayak kurang pas itu ya. Aku terimalah Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Tapi kok dia bilangin, aku tidak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti. Tuhan tidak membutuhkan harta kita. Yang Tuhan mau hati kita, ketaatan kita, kasih kita kepada dia. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua, Allah mau kita memberi bukan dengan apa yang kita tidak miliki, tetapi dia selalu berkata apa yang ada di tangan kita. Sebab bagi dia tidak ada yang mustahil. Seorang anak kecil itu, dia memberikan apa yang dia miliki, yang kecil 5 roti 2 ikan, lalu Allah yang memberkatinya mencukupkan sehingga 5.000 laki-laki bisa makan. Musa berkata, aku tidak punya apa-apa untuk aku bisa dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa yang besar, bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi lagi-lagi Tuhan berkata, ya apa yang ada di tanganmu? Dia hanya punya tongkat dan melalui tongkat itu Allah mengerjakan perkara-perkara yang besar, mukjizat yang luar biasa. Begitu juga dengan Daud. Ya. Banyak orang selalu salah. Ya, waktu Daud datang tampil, dia ingin memberikan hidupnya untuk mengalahkan Goliat. Ya, Saul berpikiran yang lain. Ya, dia memperlengkapi Daud dengan semua peralatan senjata perangnya dipakaikan untuk Daud. Tetapi Tuhan tidak pakai itu. Ya, Daud hanya dengan ketapelnya mengalahkan Goliat. Sebab yang Tuhan mau dari kita adalah ketaatan kita, ya, kasih kita tadi, dan dia akan selalu pakai apa yang ada pada kita. Ya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kalau engkau punya baju, 2, berikan 1. Jadi Tuhan tidak meminta yang tidak kita punya. Mari kita diubahkan, ya, mengerti sekali bahwa memberi persembahan kepada Tuhan bukan soal ya apa yang tidak kita miliki, bukan, tetapi apa yang kita miliki. Karena yang Tuhan lihat dari sana adalah hati kita. Dan yang ketiga, kita belajar dari cerita ini adalah cerita janda di Sarfat ini adalah prinsip hukum tabur tuai. Ya, melalui memberi, dia
Tuhan pelihara. Melalui memberi, Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga janda di Sarfat ini mendapatkan solusi atas persoalannya. Ya, karena memang hukumnya adalah hukum tabur tuai. Ya, banyak orang mengira berdoa, ya saya sering berdoa, Tuhan berkatilah aku supaya aku memberkati. Dia lupa bahwa berkat yang terbesar yang sudah kita terima adalah keselamatan. Jadi kita sebenarnya sudah diberkati kalau soal itu, ya. Tetapi yang lebih tepat adalah hukum tabur tuai. Menabur untuk menuai, memberi untuk menerima. Itu hukumnya. Ya. Satu kali, ya, Ishak mengalami kesulitan yang luar biasa, maka Alkitab mencatat, ya, Kejadian 26 ayat 12 sampai 13, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Karena memang, saudaraku, prinsipnya adalah memberi untuk menerima, ya. Menabur untuk menuai. Kalau soal tadi diberkati, sebenarnya kita sudah diberkati oleh Tuhan karena kita menerima keselamatan anugerah yang terbesar. Itu jauh lebih berharga dari segala sesuatu. Mari Bapak Ibu, mari kita memahami prinsip kebenaran firman Tuhan mengenai memberi persembahan. Pertama tadi adalah memberi itu adalah soal ketaatan, bukan soal keadaan, tetapi justru, ya, kalau kita memberi, jangan-jangan, ya, itu adalah solusi bagi masalah kita. Yang kedua, Tuhan meminta kita memberi apa yang ada pada kita sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia. Memberi adalah cara kita untuk menabur, ya, karena kita bisa menuai. Memberi, ya, adalah menabur untuk kita bisa menuai. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang padat, yang digoncangkan, malah melimpah keluar. Bagaimana caranya kita memberi, maka ukuran itu yang dipakai untuk kita. Mari kita memberi dengan cara yang benar. Mari kita mempersembahkan, ya, seluruh hidup kita, mempersembahkan talenta-talenta kita, mempersembahkan kemampuan-kemampuan kita, mempersembahkan uang kita dengan prinsip yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.